Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan ya, amin. Tidak terasa kalian sudah libur 3 minggu ya, kurang lebih. Hari ini kita mulai beraktivitas kembali ya. Kalian mulai lagi belajar. Tetap semangat belajarnya ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tema 7 ya, kepemimpinan pada mata pelajaran IPS. Pada tema 7 ini, KD yang akan kita pelajari sama dengan KD pada semester 1 ya, yaitu KD 3.3. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas 2 materi saja ya, yaitu yang pertama peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, dan yang kedua peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, kemudian sebagai distributor, dan yang ketiga sebagai konsumen. Nah, untuk produsen, Indonesia berperan menghasilkan berbagai barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN ya. Nah, untuk pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN ya. Kemudian meningkatkan devisa negara. Sedangkan peran Indonesia sebagai konsumen yaitu membeli berbagai hasil produksi negara lain ya. Contohnya diwujudkan dalam kegiatan impor barang ya. Kemudian peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Di antaranya yang pertama menerapkan tarif khusus ya terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Nah, kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Kemudian yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Peran ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian ya. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian ya. Nah, ini letaknya di Filipina ya anak-anak ya. Selanjutnya yang kelima yaitu mendirikan proyek industri ya yang dikelola bersama. Nah, peran ini diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea ya, letaknya yaitu di Aceh dan di Malaysia. Kerjasama ini bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Nah, itulah ya anak-anak
peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua ya, yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN tentunya memiliki sistem politik yang berbeda ya anak-anak ya. Nah, namun perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, setiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian tentunya ya dan ketenangan di ASEAN. Nah, sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran ya dalam bidang politik. Di antaranya peran yang pertama yaitu menggagas dibentuknya komunitas ASEAN ya, atau ASEAN Security Community atau disingkat dengan ASC ya. Nah, peran Indonesia di sini yaitu membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang ya. Ini peran yang pertama. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik ya, seperti Kamboja dan Vietnam. Nah, peran Indonesia di sini yaitu sebagai penengah perundingan ya, perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam ya. Ini terjadi sekitar tahun 1977 ya sampai 1979. Selanjutnya, peran yang ketiga yaitu melaksanakan Jakarta Informal Meeting ya, yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja ya. Nah, di sini Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ya dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Selanjutnya, peran yang keempat yaitu sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi ya. Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Ini peran Indonesia yang keempat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN ya. Nah, peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya ya. Nah, itulah peran Indonesia dalam bidang politik ya. Nah, anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Semoga dapat kalian pahami ya. Sekarang kalian kerjakan ya tugas di buku pena 6C ya. Kalian buka ya halaman 122. Kalian kerjakan muatan IPS-nya ya. Nanti kalau sudah selesai tugasnya difotokan dan dikirimkan. Sekian ya anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.